ini. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang dalam kesempatan ini telah hadir dan selalu mensupport gitu ya, setiap kegiatan dalam program pendidikan guru program ini. Dan juga tak lupa kepada Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 1 Gunung Haru yang telah hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Untuk selanjutnya ada sambutan dulu dari Bapak Kepala. Kepada Bapak Kepala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berikutnya bila kesempatan ini menunjukkan semangat doa, semoga terus diberikan kelancaran dalam melaksanakan setiap aktivitas yang terkait dengan pendidikan guru. Lalu yang selanjutnya, Bapak sebagai kepala sekolah berharap dan akan selalu mendorong terus bagi ibu bapak guru yang secara syarat dan ketentuan masih memenuhi, dan juga bapak dan sama yang memenuhi syarat terus tidak memenuhi, terus turun lampu atau biasa dan turun biasa. Bapak akan terus mendorong dan menghimbau kepada ibu bapak untuk mengikuti program ini, untuk mendaftarkan diri dalam kegiatan, sehingga SMP Negeri 1 Gunung Haru nanti akan semakin banyak guru penggeraknya. Yang sampai saat ini baru satu orang, Pak Rizky, misalnya nanti Bu Endang menyusul, Pak Burbur sudah dinyatakan lulus, tinggal menunggu pendidikan, dan mudah-mudahan nanti yang angkatan ke-11 sekarang ya, yang ikut daftar di angkatan 19 sudah bisa mendapatkan tugas. Ada beberapa catatan penting terkait dengan guru penggerak ini. Kalau Bapak perhatikan dan coba dilihat-lihat gitu ya. Oh ternyata kalau awal-awal Bapak sempat bertanya kenapa untuk calon atau untuk menjadi seorang kepala sekolah itu sekarang diharuskan dari guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Kalau dulu angkatan
proses kegiatan pembelajaran, yaitu mengubah dari kegiatan pembelajaran yang biasanya berpusat ke guru bergeser jadi berpusat ke siswa, terus menerus melakukan perubahan yang positif terkait dengan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah guru penggerak itu harus mampu memimpin dalam pengembangan sekolah. Jadi guru penggeraknya tidak berpikirnya itu nanti tidak hanya ke pengembangan dirinya, tidak hanya kepada tugas sebagai guru mengajar di kelas, tapi juga harus mulai ikut memikirkan bagaimana caranya untuk mengembangkan sekolah. Jadi guru penggerak seperti itu. Ya, jadi mengoptimalkan proses kegiatan pembelajaran dengan melibatkan orang tua dan pihak lain dalam pembangunan sekolah. So, saya sambil merefleksikan diri dari kompetensi-kompetensi itu, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita selama ini bisa kita laksanakan di sekolah. Yang terakhir, kompetensi guru penggerak itu yang harus dimiliki adalah mampu memimpin manajemen sekolah. Oh, pantas ya, tadi ke depan itu guru penggerak itu diberikan hak kewenangan untuk memimpin suatu satuan pendidikan atau kepala sekolah. Dari sisi kemampuan, kompetensi tadi mampu memimpin manajemen sekolah, jadi manajer di suatu satuan pendidikan. Dan nanti sebagai gambaran, tugas dari kepala sekolah itu satu adalah sebagai manajer di sekolah, yang kedua sebagai supervisor di sekolah, pemimpin pembelajaran tadi, yang ketiga adalah sebagai pengembang kewirausahaan. Nah, dari tiga tugas kepala sekolah itu, kompetensi yang dimiliki harus kompetensi yang dimiliki oleh guru penggerak ini tadi, yaitu mampu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin proses pembelajaran, memimpin lagi pengembangan sekolah, dan memimpin manajemen sekolah. Nah, itu ya yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa mendorong ibu, bapak tersebut. Kemudian jadi ibu-ibu, bapak, sehingga lebih termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi untuk mengikuti program ini. Jadi kita sepakat secara sudah meniatkan diri untuk terjun terlibat di dunia pendidikan, maka setiap kebijakan dalam dunia pendidikan harus kita ikuti. Ya, alhamdulillah sedang mencoba misalnya itunya coba punten ya untuk yang P3K memang ada angin segar ya, informasi terakhir cuman katanya untuk P3K itu ada di angka, maksudnya ditetapkannya bukan ada 3 kali tapi sama seperti jadi PNS ya. Jadi PNASN itu ada alhamdulillah. Tapi kalau kebijakannya terus seperti ini, lalu nanti dalam penentuan penandatanganan kontrak kerja, kesepakatan kerja yang baru nanti mensyaratkan, kan bisa saja ada syarat tambahan ternyata bahwa untuk diperpanjang surat kerjasama kerjanya itu harus sebagai guru penggerak. Jadi mumpung masih ada kesempatan, supaya pasti tidak ada negatifnya lah, insya Allah pasti positif. Jadi kalau kita sudah dengar syarat apapun nanti yang dibutuhkan, atau misalnya syaratnya itu nanti harus untuk diperpanjang kesepakatan kerjanya itu harus memiliki sertifikat PMM, atau harus misalnya sekian persen mengakses PMM, kan bisa tergantung kita siapa. Begitu juga bagi yang sampai saat ini belum mencapai ke tahap P3K atau PNS. Nah, nanti dalam rekrutmen ke
program guru penggerak ini khususnya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk alma mater kita tercinta ini ya, untuk kemajuan SMP Negeri 1 Gunung Halu. Baik Ibu Bapak, kita lanjut saja. Insya Allah materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini di sini berkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya di PGP juga saya belajar berpantun ya, jadi mohon maaf kalau tidak nyambung. Pergi berlibur ke Jawa Barat, jangan lupa mampir ke Rongga. Assalamualaikum Bapak Ibu hebat, salam semangat dan bahagia. Karena jargon ketika para pemateri menyampaikan materi di grup itu salam bahagia. Karena ketika kita melaksanakan suatu kegiatan kalau tidak bahagia, rasanya akan seperti apa ya? Tersiksa. Jadi harus bahagia. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga mengikuti destinasi ini dengan bahagia ya. Tidak akan melaksanakan ya. Insya Allah Ibu Bapak jangan lihat siapa yang berbicara ya, tapi lihat apa yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Begitu banyak yang saya rasakan, ilmu yang saya raih dari program guru penggerak ini, terutama dari segi paradigma. Kalau dulu saya belajar mengajar gitu ya, asal menuntaskan kewajiban, tetapi setelah ditelaah, apalagi paradigma pendidikan, filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, itu benar-benar serasa kalau ditampar mungkin ya serasa tertampar gitu dengan kalau kita menelaah benar gitu harus seperti apa seorang guru itu dalam segi menuntutnya, bahkan sampai dikatakan harus menghamba kepada anak gitu. Menghamba di sini mungkin bukan harus kita sujud atau seperti apa ke siswa gitu, tapi di sini sangat pentingnya kita bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Ibu Bapak ya. Nah mudah-mudahan ke depan saya harapkan semuanya di sini yang belum ada kesempatan bisa diberi kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya ya, agar kita nanti mungkin di sini bisa membuat sebuah komunitas praktisi guru penggerak, bisa sama-sama berkolaborasi gitu ya untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Nah dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin sudah tidak asing ya, pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena pendidikan karakternya dengan kurikulum mereka ini yaitu profil pelajar Pancasila yang dengan 6 dimensi ini ya, mungkin sudah Ibu Bapak pahami. Selanjutnya, budaya positif di sini sesuai dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam terciptanya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kalau KHD mengibaratkan guru itu sebagai petani katanya Bu, tukang kebun. Jadi kita di sini merawat, mungkin nanti ada bibit padi, ada bibit jagung gitu ya, berbagai jenis tanaman sebagaimana murid-murid kita juga kan punya potensi bakat masing-masing. Nah tugas kita menuntun agar potensi dan bakat di setiap murid itu bisa berkembang dengan baik seperti itu. Nah ini ada keterkaitan kalau modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak sebagaimana tadi yang sudah Bapak utarakan. Jadi budaya positif ini dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak itu harus mampu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu 5 nilai yang mungkin saya juga belum bisa gitu ya, belum ada dalam diri saya, tapi mungkin dengan bermodal semangat dan rasa ingin terus belajar gitu ya, mudah-mudahan kelima nilai ini bisa tertanam dalam
banyak hal yang sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan, tapi istilahnya mungkin hanya aku baru tahu sekarang seperti itu. Disiplin positif itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Budaya di kita seperti itu ya, mendengar kata disiplin itu sifatnya tidak nyaman gitu ya, peraturan yang mengekang atau seperti itu. Padahal kata disiplin di budaya kita sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus ini juga menjadi penekanan bahwa dengan belajar disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman ketika anak salah. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan seperti itu. Karena yang namanya disiplin positif ketika sudah tertanam dalam diri siswa, anak itu orientasinya bukan karena takut akan hukuman atau ancaman atau mengharapkan sebuah imbalan atau pujian, tapi anak benar-benar sadar bahwa dengan dia berperilaku disiplin positif terdapat nilai-nilai kebajikan yang dia yakini seperti itu. Nah, menurut tadi Bapak Kiai Dewantara, kan sekarang mereka mengajar ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika tidak cekap melakukan self-disiplin maka wajibnya penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi ketika kita tidak mampu nanti mendisiplinkan diri sendiri, makanya dibuatnya aturan. Aturan itu untuk tujuannya sebenarnya untuk mendisiplinkan diri kita. Karena yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri yang memegang penuh gitu atas atas kuasa diri kita. Kita mau berbuat apa itu kan sebenarnya diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya, murid merdeka itu dia harus punya disiplin positif atau disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi prinsip. Apa nilai-nilai kebajikannya? Ya mungkin dengan adanya karakter profil pelajar Pancasila itu juga merupakan suatu nilai kebajikan ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, dalam penerapan budaya positif penting juga adanya motivasi, di mana motivasi itu kan merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang baik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Nah, di sini motivasi manusia melakukan sesuatu itu dibagi menjadi tiga. Ada motivasi eksternal dan internal. Nah, yang pertama, anak untuk melakukan suatu tindakan atau pelanggaran itu dia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena sian dihukum atau untuk agar tidak dihukum gitu, karena takut. Nah, ini sebenarnya level yang paling rendah ibu bapak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kan kita juga sering ya untuk memotivasi itu memberikan penghargaan, tapi kalau yang saya pahami sebaliknya itu tidak sering juga kita memberikan berupa penghargaan, karena ini tingkatan kedua dari yang tadi, bahwa ketika anak acuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan mungkin dia akan kembali ke awal gitu ya. Tetapi kalau anak sudah meyakini sesuatu, berangkat dari keyakinan diri, motivasi diri, mau dikasih hukuman, mau dikasih penghargaan, itu tidak akan berpengaruh gitu. Jadi orientasinya bukan itu gitu, tapi benar-benar atas kesadaran diri kita bahwa itu tuh baik, itu tuh tidak baik dilaksanakan seperti itu. Nah, yang paling baik itu motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, motivasi internal. Kalau yang dua tadi itu motivasi eksternal, karena ada yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Kalau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri
di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan tadi ya, penjelasan dari yang nomor 3 ini yang penting kita tanamkan, motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal dari diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hindari hukuman yang memberikan penghargaan yang berlebihan, boleh saja ya untuk memotivasi sekali-sekali, tapi jangan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri sendiri. Seperti itu. Jadi ketika ada penyelesaian yang bisa kita lakukan dengan tanpa menghukum, kenapa kita gitu, kenapa tidak gitu, tidak menghukum. Hukuman itu jadi terakhir lah ya, kalau memang siswanya benar-benar tidak bisa disadarkan seperti itu ya. Nah, ini perbedaan, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, ada juga restitusi. Yang namanya disiplin itu karena hubungannya dengan 3 kaitan ini. Nah, tadi kalau sifatnya hukuman, dia murid itu biasanya lebih sering mengelak ya, menyembunyikan kesalahan. Lalu biasanya kalau dari hukuman itu mendidik murid itu mempunyai rasa pendendam terhadap yang dihukumnya, karena mungkin kan tidak enak dihukum seperti itu. Lalu dia biasanya menampakkan rasa marah, bersalah, ada rendah diri, ada yang suka menghasilkan diri mungkin efek dari sering dihukum. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, murid atau anak itu ya biasanya taat aturan, dia jadi tidak disepakati kalau misalnya anak kalau ada yang buang sampah sembarangan konsekuensinya apa? Denda bu, misalnya 1 sampah 5.000. Ketika ada yang melanggar sudah konsekuensi, kita sudah ada kesepakatan seperti itu. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, konsekuensi itu sudah diketahui, itu sudah disepakati. Nah, bedanya dengan restitusi, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kalau restitusi, penyelesaian masalahnya itu secara singkatnya lahir dari anaknya gitu. Jadi anak mencoba tanggung jawab dengan apa yang dia perbuat dan penyelesaian masalahnya anak yang menunjukkan gitu. Di sini murid atau anak belajar memecahkan masalah, lalu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi restitusi itu nanti biasanya dipandu oleh, kalau di kita kebetulan belum ada PBKN, jadi wali kelas mudah-mudahan bisa menerapkan restitusi dalam penyelesaian masalah di kelasnya.
Misalnya jangan membuang sampah ke tempat sampah, berubah redaksinya ke kalimat positif, jagalah kebersihan. Atau misalnya tidak boleh membawa HP tanpa disuruh oleh guru, gunakan HP dengan bijak. Kan kata-katanya lebih enak gitu ya ibu bapak. Terus juga ini lebih ke anak teh, tujuannya membuat anak sadar, oh iya di situ ada nilai kebajikan gitu. Ketika kita melakukan itu kita berpegang teguh pada nilai kebajikan yang kita percayai, sehingga kalau sudah setertanam seperti itu di dalam diri, yang mudah-mudahan kita dan anak-anak kita yang bisa menjalankan keyakinan yang kita percayai seperti itu. Jadi maka sekarang kita terapin, karena saya cek di beberapa kelas itu yang membuat keyakinan sama kesepakatan masih di beberapa kelas itu menggunakan kata yang negatif. Maksudnya negatif itu tadi ada tidak, dilarang, jangan. Yang namanya keyakinan kelas tadi menggunakan di sini pernyataannya dalam bentuk positif, terus mudah diingat, dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau. Jadi kalau ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah ibu bapak buat di kelas, itu bisa ditinjau dalam waktu jangka misalnya 2 bulan sekali, direfleksi gitu ya, dievaluasi mana nih yang sudah menjadi budaya, itu bisa dilakukan, kita ganti dengan yang baru, keyakinan apa yang dibuat. Boleh sekarang silakan ditulis di sticky note gitu ya. 1, ibu bapak buat peraturan kelas, lalu rubah ke keyakinan kelas. Kayak tadi misalnya jangan berisi, dirubah ke keyakinan kelas, tertiblah di kelas. Oke, misalnya 1 peraturannya, yang kedua keyakinan kelasnya. Beda ya ibu bapak ya, insya Allah. Ini kenapa saya praktikan langsung ya, karena tadi hasil analisis saya di setiap kelas itu sudah ada kesepakatan kelasnya, alhamdulillah sudah ada di setiap kelas. Tapi ada beberapa kelas yang tadi kata-kata redaksinya itu masih belum tepat gitu ya, sehingga nanti bisa ibu bapak evaluasi di tiap kelasnya ya, atau refleksi hasil yang sudah dibuat dengan hasil dari diseminasi sekarang. Boleh? Nah, kalau yang sudah boleh langsung ditempel ke depan ya. Ada peraturan kelas, di dalam peraturan kelas ada keyakinan. Dipisah deh, biar banyak hasil kali ini. Ini hasil. Bapak ditempel peraturan kelas sebelah sini, keyakinan kelas sebelah sini. Misalnya dilarang merusak fasilitas kelas. Jadi rawatlah fasilitas kelas. Jangan kata-katanya bebas, tidak ada aturan baku. Yang penting yang namanya keyakinan kelasnya bentuk kata pernyataan yang positif, mudah diingat, mudah dipahami, dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Boleh yang sudah ditempel ke depan ibu bapak. Nanti kita tinjau sama-sama hasil peraturan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, apa ini terang? Ya, jadi insya Allah dengan dibuatnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di tiap kelas masing-masing, ini memudahkan siswa-siswa kita untuk berperan atau melaksanakan disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif. Boleh yang sederhana atau agak panjang, boleh. Gak ada aturannya Pak.
dari peraturan ke keyakinan di sini berbicara yang baik dan sopan. Itu kan lebih enak ya itu redaksinya daripada cuman kan anak mata jadinya tapi lawan kata-katanya rawas kakutimanya. Mudah-mudahan dalam ini banyak kasihan juga lebih mudah. Terima kasih sudah berkata sopan. Itu kan lebih enak ya daripada kok berkata kasar gitu ya, jangan berkata kasar. Tapi makanya ditaruhlah terima kasih sudah berkata sopan, bagus ya. Buanglah sampah pada tempatnya biar bersih gitu ya. Berbicara baik atau diam, disiplin waktu, semangat dan gembira saat belajar, makanlah atau minum ketika jam istirahat, tertib saat belajar mengajar, rapi dalam berpakaian, empati terhadap sesama teman. Ya tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya di sini sudah saya perlu di saya ingatnya sudah benar. Di sini peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya mantap Ibu Bapak ya. Lanjut, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak, ketika kita menemui kasus mungkin anak yang melanggar dalam pembelajaran yang saya dapatkan, ternyata kita tidak boleh langsung menjudge anak ini, langsung benci ke anak itu, nggak boleh. Kan kadang kita mah gitu ya, kalau ibu-ibu sok gemes gitu ya, lihat anak yang ya gitu gitu. Kadang ada anak yang caper misalnya ya, ketika kita sedang belajar kakak namun gitu ya ngobrol atau misalnya caper namun maka orang tuh mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dan tugas kita sebagai guru untuk apa ya, memenuhi atau mencarikan strategi belajar yang baik. Makanya tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama puasa. Kemarin kasus di televisi yang anak di mana itu yang juara MTQ, anaknya sudah juara silat, dia menyiksa temannya di Cilacap. Jadi itu mungkin karena dia kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi, jadi dia ingin membuktikan orang bahwa dia tuh jagoan gitu, seperti itu. Atau ketika ada anak yang campur, mungkin di rumahnya kebutuhan akan kasih sayangnya kurang dia dapatkan. Jadi ya betapa benar gitu ya, sebenarnya tugas kita sebagai guru itu. Tapi mudah-mudahan walaupun berat, semangat insya Allah. Lalu juga menjadi
sepertinya kurang tepat hanya mematok oh apa ini teh anak ini teh berubah seperti ini teh karena ini hanya sebagai pemantau saja. Nah yang paling efektif adalah tugas atau posisi seorang guru itu harusnya sebagai seorang manajer. Seperti apa seorang manajer itu nih? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Nah ini karena kita sudah membuat tadi keyakinan kelas. Kita tanya ke anak, misalnya bolos mahal ya. Kita tanya ke anak, kalau kita sebagai seorang manajer, kita mengidentifikasi dulu kenapa dia mahal, alasannya apa. Lalu mungkin nanti kita mencari jalan keluarnya dan mengembalikan tanggung jawab. Kenapa kamu tidak nilai keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar? Gitu. Nanti dia kita mengembalikan lagi pada keyakinan yang sudah kita sepakati. Lalu posisi manajer itu mengacu pada ini penyelesaian masalah ini menggunakan restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selain kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, kita juga belajar memposisikan murid memanage dirinya sendiri. Ketika dia salah, dia sudah sadar kesalahannya di mana, nilai keyakinan apa yang dia langgar, lalu dia sendiri mungkin yang akan mencari solusi atas tindakannya. Karena beda ibu bapak, kalau solusinya kita yang berikan kan kadang anak setuju atau tidak gitu. Kita beda kalau anak sendiri yang mengajukan atau mencari solusi atas permasalahannya, itu lebih efektif. Itu dari restitusi dengan hukuman atau konsekuensi. Nah ini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di sini kita, misalnya kalau ada yang terlambat ke sekolah, kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat. Bisa saja mungkin dia kesiangan karena malamnya mungkin ada perlintahan gitu, atau mungkin karena harus membantu orang tuanya untuk bekerja atau yang lainnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada murid, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah? Kita harus sampai menentukan kesadarannya dia bahwa oh itu salah, oh saya itu sudah melanggar keyakinan yang sudah saya buat. Kan kita kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas untuk datangnya tepat waktu. Kamu ini tepat waktu tidak? Ini jam berapa? Gitu ya. Sehingga anak benar-benar sadar atas kesalahannya. Dan yang ketiga, setelah kita menanyakan kelas, menanyakan keyakinan yang kita langgar, juga anak sendiri yang mengusulkan solusinya. Misalnya, misalnya dari yang pertama ya, tidak ada manusia yang
seperti itu. Nah ini seketika institusi ini. Yang pertama tadi dari stabilitas. Ini contoh-contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, contoh-contohnya itu. Terus dalam validasi tindakan, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan pelanggaran ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kayak tadi ngobrol baik sih, atau kamu tuh punya kelemahan, atau cara kamu sih biar kamu ketika pelajaran itu bisa mengikuti dengan semangat seperti itu. Terakhir menanyakan prioritas apa yang kamu yang telah kita sepakati waktu itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Akhirnya di tahap yang menanyakan itu juga anak di situ mengusulkan tindakan-tindakan untuk penyelesaian masalahnya. Nah, segitiga diskusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang nanti tujuannya terciptanya budaya yang positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Ketika dilaksanakan restitusi ya, mungkin anak tidak akan merasa dendam terhadap kita, justru dia merasa terbantu gitu ya. Padahal dia sendiri yang mencari solusinya, tapi kita hanya memfasilitasinya. Nah, Ibu Bapak, itu adalah kesimpulan dari yang tadi saya paparkan bahwa hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid ya. Karena kan siswa selain di sekolah juga di rumah, jadi harus adanya kolaborasi yang baik antara kita dengan orang tua. Agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, tetapi di lingkungan rumah juga. Jadi ketika kita nanti mampu menerapkan disiplin positif di sekolah, mudah-mudahan terbawa ke rumahnya ya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau di rumahnya juga sudah diterapkan disiplin positif. Agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun dia berada. Karena mungkin dengan menerapkan budaya positif ini merupakan kunci ya untuk mencipta atau membuat murid yang paripurna yang sempurna di sini yang mencapai keselamatan yang kebahagiaan hidupnya seperti itu. Terakhir ada sampah jam perahu dipakai untuk pergi bertamu. Satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu, semangat menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kepala, kepada Ibu Bapak Guru yang sudah semangat mengikuti kegiatan ini. Salam sehat dan salam bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, walaupun sekarang cuacanya lumayan terik ya, tapi walaupun sudah siang, semangat kita harus tetap membara ya. Jadi tidak ngantuk? Biar tidak ngantuk, Ibu ada ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan cluenya ya. Cluenya ikuti apa yang Ibu ucapkan. Ya, sekali lagi cluenya ikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke, semuanya tepuk tangan dulu. Tangan tuh. Tangan, mana tangan? Hidung. Tuh, salah. Kepala. Pundak. Dagu. Tuh, bingung. Lalu dagu, telinga, kepala, hidung, mulut, tangan. Ya, tepuk tangan. Ikuti apa yang Ibu lakukan. Ya. Tentunya ikuti apa yang Ibu lakukan.
mulut, mata, kepala, mata, jadi ada bukan mata kan melakukan, tapi walaupun salah tapi harus melakukan apa yang dilakukan. Tergantung instruksinya, ada yang dikatakan yang depan. Boleh duduk lagi. Ya, sama-sama. Oke anak-anak, pada siang kali ini sekarang kita akan sama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu penting nantinya untuk kita buat sebuah kesepakatan kelas, ya. Sebelum ke keyakinan kelas, kita akan buat peraturan, ya. Biasanya kan kamu kalau ada aturan itu biasanya ditandai kalau peraturan itu dengan kata-kata seperti apa? Dilarang, tidak, dan sebagainya. Kata-kata yang negatif gitu ya, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah, coba sekarang silahkan kalian membuat satu peraturan kelas dalam sticky note, ya, yang tadi sudah ibu bagikan, ya, warna-warni. Satu untuk peraturan kelas. Sekarang untuk peraturan kelas dulu, enggak. Kita akan membuat peraturan kelas. Silahkan kalian tuangkan dalam sticky note peraturan apa nih yang nantinya kita akan buat untuk kelas kita ini, ya. Silahkan dicatat. Satu orang satu peraturan. Nanti kita akan pilih, karena kan bisa ada yang sama gitu. Nanti kita akan pilih peraturan apa yang kita sepakati untuk kelas kita. Kalau sudah, boleh ditempel di sini. Di sini. Bisa dibuat 3 baris nih. Peraturan kelasnya. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, boleh. Mau tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, boleh, ya. Nilai keyakinan kelasnya kan sudah kita bahas, ya. Tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Apalagi sekarang kurikulum merdeka mengacu pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Jadi diadakannya pembuatan peraturan dan keyakinan kelas ini untuk kita menuju pada profil pelajar Pancasila. Boleh, silakan sudah ditempel ke depan. Boleh dibuat 3 baris saja di peraturan. Oke, sudah boleh duduk lagi. Boleh ditumpuk juga asal kebaca aja. Warna-warni boleh. Ya semuanya. Oke, terima kasih. Coba ya, ibu bacakan nih. Jangan menggulung teman, setuju? Setuju. Saya ada yang belum, oke. Nah, dua. Satu dulu, nanti yang ini mau dulu. Oke, udah semuanya? Aku bacakan ya, katanya jangan menggulung teman, setuju? Setuju. Jangan lupa bayar kas? Setuju. Nah, ntar bayar kas saya. Dilarang ribut saat sedang belajar, jempolnya mana? Kalau setuju? Oke. Jangan telat membayar kas tuh, sama ya. Dilarang datang terlambat. Setuju? Jangan buang sampah sembarangan. Setuju. Dilarang bawa motor. Setuju. Oke, tidak mencontek. Setuju. Jangan terlambat datang ke sekolah. Setuju. Dilarang membawa HP tanpa seizin guru. Setuju. Ya, boleh bawa HP tapi harus ada izin guru. Ya. Lalu dilarang membuang sampah sembarangan. Setuju. Dilarang apa ini?
tulisannya bagus di calon dokter. Dilarang bolos. Nih, ketika tidak ada guru. Setuju? Setuju. Siapa yang bolos? Jangan makan di saat pelajaran. Dilarang memakai sepatu ke kelas. Oke, jangan ribut. Dilarang membuang sampah, dilarang tidur, dilarang membuang sampah. Oke, hampir sama. Tidak boleh membuang sampah, dilarang membuang sampah juga. Oke ya. Ini jangan sok caper di kelas. Jangan caper kan dari pengertian. Oke, ini ya, ini peraturan kelas yang sudah kalian buat ya. Tadi di peraturan kelas itu kebanyakan kata-katanya tidak boleh, dilarang, jangan. Sekarang coba ibu minta kalimat yang negatif tadi kalian rubah ke dalam kalimat positif ya. Kita akan membuat sekarang dari peraturan ke keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Jadi silakan kata-kata yang tadi kalian buat ke kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata tidak, dilarang, jangan gitu ya. Jadi lebih positif dan lebih, kalau kalimat positif itu kan jadi enak ya dibacanya dan lebih ke kitanya tuh ngena gitu, dan itu benar-benar bernilai keyakinan yang kita sepakati gitu ya. Silakan ditulis keyakinan kelas dari yang tadi sudah dibuat peraturannya. Perhatikan ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Apa-apa kalau nanti ada yang masih salah, apa-apa, namanya juga belajar. Oke, yang sudah silakan boleh ditempel ke depan. Jadi kalau ini keyakinan cuma 3. Oke, yang belum silakan. Ya, angkat ini 2 menit di sini ya. Ya semuanya? Sip. Coba ibu baca ya. Memperhatikan guru ketika sedang menerangkan belajar. Positif negatif? Positif. Ya betul, berarti boleh. Menjaga ketertiban saat sedang belajar. Positif? Positif. Bayangkan tepat waktu. Positif. Tidak boleh telat masuk kelas. Tidak. Ini masih negatif ya? Negatif. Kita pindahkan berarti ke sini ya. Ini masih berbentuk peraturan. Apa ya? Juga belajar. Lalu bayarkan tepat waktu. Positif. Datang tepat waktu. Buanglah sampah ke tempatnya. Positif ya. Menjaga fasilitas umum. Buku sepatu saat mau buka sepatu saat mau masuk ke kelas. Membawa HP saat belum mengizinkan. Ya. Kita misalnya bisa gunakanlah HP dengan bijak, misalnya seperti itu. Membawa motor ke sekolah seizin guru. Emang kalau ke sekolah suka diizinin bawa motor? Kecuali misalnya kalau ada perlombaan gitu ya, acara di luar. Harus menjaga fasilitas sekolah atau kelas. Menjaga kebersihan lingkungan, positif ya, membuang sampah pada tempatnya.
tempatnya karena kita harus sopan dan takdim kepada guru. Sip, rapikan sepatu di rak sepatu, oke. Makan di saat jam istirahat saja, oke. Belajar dengan jujur, siap. Buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan agar nyaman. Buanglah sampah pada tempatnya, bersikap sopan, ya udah. Ini merupakan keyakinan kelas ya. Dari sini nanti kita akan pilih menjadi kesepakatan. Tadi kan kayak membuang sampah sembarangan itu kan ada keyakinan kelasnya, jaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Ada beberapa yang sama gitu ya. Jadi kita pilih ke dalam kesepakatannya, buat kesepakatannya. Tadi kita sudah membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Sekarang dari yang banyak ini kita pilih yang lebih prioritas yang akan kita terapkan di dalam kelas kita ya. Kita buat nanti mau berapa terserah kalian ya. Buat dulu keyakinan kelas. Oke. Coba nomor 1 siapa? Ada yang mau? Boleh Gus Dika? Boleh Nadir. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah mewakili tadi ya yang banyak tentang membuang sampah kepada tempatnya. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua boleh? Menjaga fasilitas umum. Setuju? Setuju. Oke, menjaga fasilitas umum. Selanjutnya ada yang mau menambahkan? Boleh. Tertib saat pelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Harus tertib. Tertib saat pelajaran berlangsung. Jadi ada yang tentang kebersihannya, ada yang tentang fasilitas umum. Ini saat proses pembelajaran. Coba nih dari jajaran sini, ada yang mau menambahkan? Boleh, Miss Rina? Minta izin ketika mau masuk atau keluar kelas. Boleh, meminta izin pada guru berarti ya, guru yang sedang mengajar. Meminta izin dari gimana kata-katanya? Saat Ketika mau mau masuk atau keluar kelas. masuk atau keluar kelas. Keluar kelas. Sip. Ada lagi? Barisan sebelah sini belum? Ini? Meminta izin saat bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Oke. Karena terkadang rebutan gitu ya. Kalau menjawab pertanyaan. Minta izin ketika bertanya ya Bu Insa? Iya. Atau menjawab pertanyaan dari guru. Bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Lima cukup? Nanti keyakinan kelas ini kita sudah buat dan harus kita laksanakan ya. Jadi jangan sampai ada keyakinan kelas tapi tidak dilaksanakan, atau kita yang membuat tapi kita sendiri yang melanggar. Nah, sengaja dibuat keyakinan kelas ini. Kenapa keyakinan kelas ini? Agar kita dengan sadar membuatnya dan paham akan nilai-nilai kebajikan di dalamnya, sehingga ketika kita jadi ingat gitu ya, ketika kita mau melanggar, jadi tidak, insya Allah tidak akan dilanggar ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa kita implementasikan dengan baik ya. Jadi cukup 5 dulu ya. Nanti kita bisa pada bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita evaluasi.
Nanti kalau sudah berjalan kita tambahkan lagi, walaupun baru 5 ini, yang terpenting dilaksanakan gitu ya secara konsisten. Oke, terima kasih anak-anak. Pertemuan kali ini mungkin cukup sekian ya. Kita hari ini sudah membahas dan membuat dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.